Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai mekanisme perhitungan dengan pembukuan dan norma perhitungan rekonsiliasi fiskal dan kredit pajak yang beranggotakan saya sendiri, Anisatul Arifah, NIM 2019 30335 dan Nurdia Ambarwati, NIM 2019 30336 dan Rian Adriansyah, NIM 2019 30338. Mekanisme perhitungan pembukuan dan norma. Perhitungan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dengan rumus penghasilan neto sama dengan pendapatan kurang biaya deduktibel. Lalu perhitungan norma atau pencatatan. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak yang bersifat final. Dengan rumus penghasilan neto sama dengan tarif sekian persen kali peredaran bruto atau omset. Untuk persen tarif terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor per strip 17/PJ/2015. Contoh penghitungan PPh dengan pembukuan. Misal agen asuransi. Pada pendapatan senilai 300 juta, harga pokok pendapatan 100 juta, laba kotor 200 juta, biaya usaha 80 juta, laba usaha 120 juta, pendapatan beban luar usaha 10 juta, laba bersih 110 juta, zakat penghasilan atau iuran wajib keagamaan 2 juta, kompensasi kerugian 3 juta, PTKPK 1 63 juta, penghasilan kena pajak 42 juta, pajak penghasilan 2.100.000. Contoh penghitungan PPh dengan norma dalam penghitungan penghasilan neto. Pada peredaran usaha senilai 400 juta, lokasi usaha Sleman, tarif norma 50%, penghasilan neto, tarif norma dikali peredaran usaha, yaitu 50% kali 400 juta, senilai 200 juta. PTKP K1 63 juta, zakat 2 juta, kompensasi kerugian 0, penghasilan kena pajak 135 juta, pada tarif pasal 17, 50% dikali 50 juta dengan nilai 2.500.000, 15% dikali 85 juta senilai 12.750.000, PPh terutang 15.250.000. Hakikat rekonsiliasi. Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Teknik rekonsiliasi. Pada rekonsiliasi melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan proses penyusunan SPT. Pada koreksi, pembenaran dilakukan atas laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif atau mengurangi koreksi negatif hanya berdasar penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Trade-off akuntansi dan perpajakan. Pada akuntansi, di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial.
perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Lalu perpajakan, di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan karena meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Kerangka perbedaan pada akuntansi didasari oleh PSAK, sedangkan pajak didasari oleh undang-undang. Berdasarkan jangka waktu, permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Lalu temporer merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Seperti contoh pajak tangguhan, aktiva atau utang, dan pendapatan atau beban. Langkah penyesuaian perbedaan. Laba akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui, dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, ditambah biaya non-deductible, dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan dikenai PPh final, ditambah biaya 3M penghasilan final, penghasilan kena pajak PKP, menghitung beban pajak kini, dan mencatat pajak tangguhan. Rincian item rekonsiliasi. Penghasilan bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang pertama, bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib. Kedua, hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Ketiga, warisan. Keempat, harta sebagai pengganti penyertaan modal. Kelima, natura. Keenam, klaim asuransi diterima WP. Ketujuh, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan lebih dari sama dengan 25%. Kedelapan, iuran diterima dana pensiun. Kesembilan, penghasilan investasi oleh dana pensiun. Kesepuluh, bagian laba diterima anggota persekutuan. 11, bagian laba diterima perusahaan modal ventura. 12, beasiswa. 13, sisa lebih badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditambahkan kembali. Yang terakhir, bantuan dibayarkan BPJS. Rincian item rekonsiliasi. Non-deductible expense pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh yang terdiri dari pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi dibayar WPOP, natura kecuali akibat ketuntunan kerja atau mekanan bagi semua karyawan, jumlah lebih kewajaran atas hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, dan sanksi administrasi dan pidana pajak. Adapun non-detectable expense lain, yaitu non-detectable dan detectable. Non-detectable A. Pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. B. Makan siang bagi pegawai. C. PPh 21 ditanggung perusahaan. D. Biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Kemudian yang detectable yaitu A. Penggantian biaya pengobatan. B. Makan siang bagi seluruh pegawai. C. Tunjangan PPh 21. D. Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif. Selanjutnya penghasilan dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara. Kemudian ada bunga simpanan koperasi diterima wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada hadiah undian. Kemudian ada penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain. Kemudian ada penghasilan pengalian tanah dan atau bangunan. Kemudian ada penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate. Kemudian ada penghasilan sewa tanah dan atau bangunan
Dan yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya diatur PP. Kredit pajak. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang PPH, kredit pajak adalah jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung oleh kita sebagai wajib pajak di awal periode pajak. Dengan kata lain, kredit pajak adalah akumulasi dari pajak yang diambil oleh pihak lain dan sudah dikurangi dengan pajak terutang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit pajak. Untuk mengetahui lebih detail, kita juga perlu tahu jenis-jenis kredit pajak yang dimaksud tersebut. Jenis kredit pajak sudah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang biasa juga disebut sebagai Undang-Undang PPH. Yang pertama, yaitu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang PPH, yaitu pemungutan pajak dari penghasilan kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lainnya dianggap sebagai kredit pajak. Dijelaskan bahwa badan tertentu bisa memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya. Badan tertentu yang dimaksud adalah badan pemerintah atau badan swasta yang berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha bidang lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PPH, yaitu ada pemotongan pajak dari penghasilan pekerjaan, jasa, serta kegiatan. Selanjutnya berdasarkan pasal 23 Undang-Undang PPH, pemotongan pajak atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, serta penghargaan atau imbalan jasa. Dijelaskan bahwa dividen, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya selain yang dipotong PPh 21 ayat 1 huruf E akan dikenakan tarif pajak 15% dari jumlah bruto. Sedangkan beberapa jenis penghasilan lain akan dikenakan tarif sebesar 2%, seperti 1. Sewa dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta yang sudah dikenakan PPh yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2. Yang kedua, imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya selain jasa yang sudah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21. Selanjutnya berdasarkan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang PPH. Pemotongan pajak atas penghasilan secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas subjek pajak luar negeri badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT yang tidak bersifat final. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak atau negeri atau BUT, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Kemudian berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPH, untuk pajak yang dibayar atau pajak terutang atas penghasilan dari luar negeri dan boleh dikreditkan. Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri bisa dikreditkan kepada pajak yang terutang berdasarkan dalam tahun pajak yang sama. Kemudian ada berdasarkan pasal 25 Undang-Undang PPH, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kita sendiri. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya yang dikurangi oleh 1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Kemudian yang kedua yaitu PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Itulah jenis-jenis kredit yang tercantum dalam 6 pasal berbeda dalam Undang-Undang PPh. Jenis perhitungan itulah yang diakumulasikan dalam kredit pajak. Ini berarti semua bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak sifatnya final. Tidak bisa kita kategorikan sebagai kredit pajak. Kemudian ada tata cara pengembalian pajak. Jika jumlah pajak terutang dalam suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan setelah pajak. Namun, pihak DJP atau pihak yang ditunjuk harus mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pertimbangan atau perhitungan kelebihan pajak adalah: yang pertama, kebenaran materi tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Yang kedua, bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potong pajak serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan ini untuk memastikan jika uangnya akan dibayar kembali pada wajib pajak sebagai restitusi adalah hak wajib pajak. Penghitungan kredit pajak ini boleh jadi mencengangkan sebagian orang. Diatur dalam pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak atau pejabat pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebelum proses pengembalian. Keabsahan bukti pungutan dan juga bukti pembayaran serta potongan akan diperiksa kembali, termasuk pula kebenaran material besar pajak terutang. Hasil dari pemeriksaan ini adalah menjadi penentu pengembalian tindakan berikutnya. Dilihat dari pasal 28A Undang-Undang PPh, kelebihan pembayaran pajak adalah hak dari wajib pajak. Dengan kata lain, kelebihan ini harus dikembalikan sebagai restitusi. Ada contoh kasus, yaitu Kresna Dwi Payana merupakan seorang pengusaha yang memiliki studio foto dengan kelengkapan laboratorium fotografi di kota Denpasar. Gedung studio foto tersebut baru didirikan pada tahun terakhir setelah sebelumnya Kresna Dwi Payana hanya melaksanakan usaha di rumah tinggal. Usaha Kresna Dwi Payana tidak hanya menawarkan jasa fotografer, rekayasa, dan pencetakan foto sebagai produk utama, akan tetapi melayani pula pemesanan figura khusus yang dibuat secara handmade. Ide pelayanan pemesanan figura tersebut diperoleh Kresna Dwi Payana ketika membantu pengerjaan tugas prakarya anak sematawayangnya yang tengah menjalani masa orientasi SMA. Atas usaha yang dijalankannya, Kresna Dwi Payana telah menerapkan kebijakan pembukuan dengan laporan tahunan sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar Rp1.750.000. Kemudian ada biaya usaha yang terdiri dari gaji dan bonus pegawai tetap, honorium fotografer lepas, biaya transportasi pegawai, asuransi gedung, penyusutan, sewa gedung, pembuatan galeri display mini, telepon, air dan listrik, perjalanan bisnis, pembuatan reklam berikut pengurusan izin, penghapusan piutang, biaya tender foto karpet, pendidikan karyawan, dan sumbangan perbaikan jembatan. Total biaya usahanya yaitu Rp1.563.450. Kemudian ada laba usaha sebesar Rp186.550.000. Berikut merupakan keterangan yang menjelaskan perincian berbagai elemen yang terdapat di laporan keuangan studio foto milik Kresna Dwi Payana. A. Atas pendapatan jasa, termasuk jasa foto kartu pegawai balai kota dengan nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp375 juta. Pengadaan kartu pegawai merupakan proyek 5 tahunan di balai kota. Kemudian atas gaji dan bonus pegawai tetap, termasuk gaji bagi 3 orang editor sebesar Rp20 juta per tahun, serta bagi adik ipar Kresna Dwi Payana sebesar 3 juta per bulannya yang bekerja di posisi serupa. Kemudian atas honorarium fotografer lepas, nilai tersebut dicatat
sesuai jumlah kas yang diterima seorang fotografer profesional lepas secara sekaligus dalam menangani suatu order khusus. Kemudian atas biaya transportasi pegawai, imbalan diberikan dalam bentuk tunai dan hanya berlaku bagi pegawai yang telah bekerja selama minimal 3 tahun. Kemudian Kresna Dwipayana melakukan pemotongan PPh 21 atas segala bentuk imbalan kepegawaian. Kemudian asuransi gedung meliputi asuransi atas studio foto dan rumah tinggal Kresna Dwipayana yang masing-masing memiliki nilai wajar 1.530.000.000 rupiah dan 510 juta rupiah. Premi ditetapkan berdasarkan perbandingan prorata nilai wajar aset di tahun berjalan. Dan yang terakhir, biaya penyusutan diakui atas gedung dengan metode jumlah angka tahun selama 10 tahun dengan nilai sisa 155 juta rupiah. Gedung tidak mengalami apresiasi nilai wajar dibanding awal tahun. Kemudian sewa gudang dibayarkan kepada pemilik petak di belakang studio yang dipergunakan sebagai tempat penitipan material figura. Pembayaran dilakukan pada bulan November untuk 5 bulan menjelang. Kemudian, galeri display mini dibuat untuk tujuan eksibisi di balai kota, namun kemudian dipergunakan kembali sebagai elemen dekorasi studio. Kemudian ada atas biaya telepon, air, dan listrik. 1/8-nya dimanfaatkan untuk keperluan rumah tinggal Kresna Dwipayana. Kemudian atas biaya perjalanan bisnis termasuk pula penggantian tiket kereta bagi istri Kresna Dwipayana yang mendampingi perjalanan suaminya senilai 3.500.000 rupiah. Kemudian biaya penghapusan piutang dialokasikan untuk foto tercetak yang belum diambil setelah lewat masa 3 bulan. Kresna Dwipayana telah mematuhi ketentuan perpajakan terkait pengurusannya. Kemudian biaya tender foto karpet dialokasikan atas pemberian komisi bagi kepala tata usaha balai kota yang mempermudah perolehan proyek foto dan kartu pegawai. Dan yang terakhir, kredit pajak yang telah dipotong pihak lain meliputi PPh 23 yang dipotong pihak lain sebesar Rp3.150.000 dan angsuran PPh 25 yang telah dibayar sebesar Rp10.750.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai contoh kasusnya. Untuk pertanyaan yang bersifat independen dan saling lepas antar keterangannya, yang pertama, berapakah pajak kurang atau lebih bayar bagi Kresna Dwipayana di periode berjalan? Yang kedua, berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang seharusnya dibayarkan di periode mendatang? Yang ketiga, berapakah PPh terutang jika Kresna Dwipayana memilih menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya? Yang keempat, berapakah PPh terutang jika Kresna Dwipayana memiliki sumber penghasilan lain berupa honorarium sebagai di seminar fotografi tahunan sebesar Rp34.125.000 neto terhadap PPh 21-nya. Yang kelima, berapakah PPh terutang jika ternyata galeri display mini tersebut dikerjakan sendiri oleh anak Kresna Dwipayana dan pembayaran diberikan terhadapnya? Dan yang terakhir, berapakah PPh terutang jika istri dari Kresna Dwipayana bekerja sebagai akuntan studio foto Kresna Dwipayana dengan gaji 2,5 juta per bulan? Next, pada lembar jawab ini kita harus mencari dulu koreksi positif dan koreksi negatifnya yang sudah ditulis dalam soal tadi, dalam kasus tadi, yaitu ada koreksi positif dan koreksi negatif. Di kasus ini, koreksi positifnya ada gaji dan bonus pegawai tetap sebesar 16 juta, ada asuransi gedung senilai 2.125.000, ada penyusutan sejumlah 173.500
ada sewa gedung sejumlah 15 juta, ada telepon air listrik senilai 4.025.000, ada perjalanan bisnis senilai 3.500.000, ada biaya tender foto Karpek senilai 35 juta, dan ada sumbangan perbaikan jembatan senilai 25 juta. Di mana koreksi positif ini akan menambah laba pada laporan laba rugi. Untuk koreksi negatifnya ada pada honorarium fotografer lepas senilai 9.250.000, di mana koreksi negatif ini akan mengurangi laba yang ada. Next, ada keterangan perhitungan dari slide sebelumnya. Yang pertama tentang koreksi atas gaji dan bonus pegawai tetap. Itu bisa kita lihat pada jumlah lebih yang dibayarkan akibat hubungan istimewa, yaitu 12 dikali 2 juta dikurangi 20 juta, yang hasilnya yaitu 16 juta. Untuk keterangan yang kedua, yaitu atas beban honorarium fotografer lepas menurut fiskalnya, yaitu ada kas yang diterima oleh fotografer sebesar 85.750.000 ditambah oleh pemotongan PPh 21. Bisa kita lihat nilai X itu adalah nilai yang akan kita cari, di mana nilai X itu ada beban honorarium itu sendiri. Kita menggunakan cara matematika, yaitu dengan mensubstitusinya, yang akan ketemu pada akhirnya X sebesar 95 juta. Next, untuk slide yang ini berisi keterangan lanjutan yang ada pada 2 slide di depan tentang koreksi tadi. Untuk poin selanjutnya tentang koreksi negatif atas honorarium fotografer lepas, itu bisa kita cari melalui honorarium menurut fiskal dikurangi honorarium menurut akuntansi, di mana terbilang 95 juta dikurangi 85.750.000. Nah, hasilnya ada 9.250.000. Koreksi selanjutnya ada koreksi positif atas asuransi gedung, di mana bisa kita hitung dengan cara asuransi bagi rumah tinggal yang tidak boleh dibebankan, yaitu 510 juta dibagi 1.530.000.000 rupiah ditambah 510 juta dikali 8.500.000, dan akan ketemu hasil 2.125.000. Next, untuk poin koreksi selanjutnya ada penyusutan menurut fiskal. Nah, penyusutannya ini adalah 5% dikali 1.530.000, yaitu hasilnya 76.500.000. Untuk koreksi selanjutnya ada koreksi positif atas penyusutan. Bisa kita cari dengan rumus penyusutan menurut akuntansi dikurangi penyusutan menurut fiskal, di mana penyusutan menurut akuntansi ini 250 juta dikurangi dengan penyusutan menurut fiskal, yaitu 76.500.000, dan akan ketemu hasil yaitu 173.500.000. Untuk koreksi selanjutnya ada koreksi positif atas sewa gedung. Nah, ini bisa kita cari melalui proporsi pembayaran sewa di muka yang tidak boleh dibebankan. Nah, nilainya adalah 3/5 dikali 25 juta. Dan hasil dari koreksi positif atas sewa gedung ini sebesar 15 juta. Next, untuk slide jawaban kasus nomor A. Ini ada laba sebelum pajak, di mana laba ini diperoleh dari laba fiskal yang sudah kita cari dari koreksi positif dan koreksi negatif senilai 451.450.000 rupiah, lalu dikurangi PTKP K1, maaf itu nilainya salah, yang benar adalah 63 juta, lalu hasilnya yaitu 388.450.000. Lalu kita menghitung PPh terutangnya.
Karena jumlahnya ada 388.450.000, itu kita bagi PPh terutangnya pada tarif 17 itu 5% dikali 50 juta ada 2.500.000, 15% dikali 20 juta ada 30 juta, lalu yang terakhir 25 juta dikali 138.450.000 rupiah, dimana ketemunya ada 34.612.500. Yang benar hasilnya adalah 67.112.500. Lalu dikurangkan lagi kredit pajak. Di sini di soal ini, kasus ini ada 3 kredit pajak, yaitu kredit pajak PPh 22, kredit pajak 23, dan kredit pajak PPh 25. Di mana jumlahnya dijumlah ada 70.150.000. Maka pajak kurang atau lebih bayar di kasus ini ada pajak lebih bayar senilai 3.037.500. Next, ada slide jawaban kasus nomor B. Maaf, di sini PKP-nya salah. Seharusnya PKP-nya itu ada 388.450.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan pendapatan tidak berkesinambungan senilai 375.000. Estimasi pendapatan tahun mendatang adalah 13.450.000 rupiah. Lalu penghitungan PPh terutang karena di bawah 50 juta, jadi hanya kita kali 5%. Hasilnya adalah 672.500. Nah, kredit pajak, ada kredit pajak 23 senilai 3.150.000. Jadi total PPh 25 setahunnya ini minus, yaitu senilai 2.477.500 rupiah. Maka angsuran per bulannya yaitu 2.477.500 rupiah, itu kita bagi 12 seperti itu. Next, ada slide jawaban kasus nomor C. Nah, di sini maaf, terjadi kesalahan lagi. PTKP K1 itu yang benar ada 63 juta. Mari kita hitung bersama-sama. Penghasilan bruto senilai 1.750.000.000. Lalu penghasilan netonya, karena ini menurut normanya itu ada 38%, yaitu 665 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan PTKP yang benar itu ada 63 juta. Hasilnya adalah 602 juta. Lalu kita hitung PPh terutangnya menggunakan tarif 17. Karena ini banyak, jadi kita menggunakan 4 kali tarif, yaitu sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30%. 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Dan yang terakhir, karena tadi terjadi kesalahan perhitungan di awal, 30% ini kita kalikan sisanya. Nah, sisanya itu ada 102 juta. Jadi nilai yang benar ada 30.600.000 rupiah. Nah, untuk total dari PPh terutangnya yang nomor C ini, hasilnya adalah 125.600.000 rupiah. Next, ada slide jawaban kasus nomor D, yaitu kita menghitung dulu laba sebelum pajaknya. Tadi ada 451.450.000 ditambah honorarium nilai 35 juta. Ini diperoleh dari 34.125.000 dibagi 1 dikurangi 5% dikali 50%. Untuk PTKP-nya yang benar itu ada 63 juta. Maka PKP-nya ada 423.450.000 rupiah. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya itu menggunakan tarif 17 lagi.
5% dikali 50 juta ada 2.500.000. Next, 15 juta dikali 200 juta ada 30 juta. Dan 25% ini dikali sisanya. Sisanya itu yang benar ada 173.450.000. Hasilnya 43.362.500, di mana hasil dari total PPh terutangnya pertanyaan yang D ini ada 75.862.500 rupiah. Next, slide jawaban kasus nomor E. Atas galeri display mini yang dikerjakan anak Krisna Dwipayana, maka beban tersebut tetap boleh dibebanikan sebagai beban usaha studio foto. Adapun atas pembayaran yang diterima anak Krisna Dwipayana yang belum dewasa dan belum menikah, maka penghasilan anak tersebut digabungkan kepada penghasilan Krisna Dwipayana. Laba sebelum pajak senilai Rp451.450.000 ditambahkan penghasilan anak yang belum dewasa senilai Rp25.300.000, PTKP senilai 63 juta, maka ketemu PKP-nya ada 413.750.000. Untuk pencarian PPh terutangnya kita menggunakan tarif 17 lagi. 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta. Lalu 25% dikali sisanya ada 163.750.000 rupiah. Hasilnya 40.937.500. Maka total PPh terutangnya adalah 73.437.500. Next, jawaban kasus nomor F. Atas istri yang bekerja hanya kepada satu pemberi kerja dengan pekerjaan yang terkait dengan usaha suami, maka dilakukan penggabungan penghasilan antara Krisna Dwipayana dan istri. Adapun terkait biaya perjalanan bisnis yang semula tidak boleh dibebankan menjadi boleh dibebankan atau boleh dikurangkan, selama dapat dibuktikan bahwa pendampingan istri selaku akuntan memang diperlukan dalam perjalanan bisnis tersebut. Untuk perhitungannya, laba sebelum pajak senilai Rp451.450.000 ditambah dikurangi pembebanan perjalanan dinas senilai Rp3.500.000 ditambah penghasilan istri senilai Rp35 juta dikurangi PTKP yaitu 63 juta. Hasilnya ketemu PKP-nya ada Rp419.950.000. PPh terutangnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta. 25% dikali sisanya yaitu Rp169.950.000 yaitu Rp42.487.500. Maka total PPh terutang atas kasus soal nomor F ini ada Rp74.987.500. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan penulisan tadi. Apakah dari rekan-rekan ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada kelompok kami, kelompok 2? Kami persilahkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.